Aku mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang bersedia hadir malam ini. Pesta ini aku adakan untuk mempererat hubungan kita semua, sekaligus memperkenalkan kedua matahari kecilku, yang mungkin tidak pernah kalian ketahui wajahnya. Setelah Marcelo berkata seperti itu, lampu sorot mengarah pada Zeva dan Zafi. Mereka masih memasang senyum bisnis kepada semua orang. Diadakannya pesta ini, aku berharap kita bisa menjadi semakin akrab untuk memajukan Aguero dan keluarga kalian sendiri. Aku, Marcelo Aguero, memulai pesta ini. Selamat menikmati semuanya. Marcelo mengangkat gelas diikuti semua orang. Apa kalian gugup? Violeta menatap anak-anaknya. Jangan tanyakan itu padaku. Zeva melirik Zafi. Aku sudah tidak apa-apa kok, Ma, ujar Zafi. Dansa pertama akan dimulai. Kalian akan jadi pembuka. Jangan gugup, oke? Ujar Violeta. Iya, Ma. Mereka mengangguk. Lagu pertama akan segera dimainkan. Zeva dan Zafi turun ke lantai dansa. Hanya ada mereka berdua. Karena ini adalah lagu khusus sekaligus penyambutan kecil. Kenapa tanganmu bergetar? Zeva tersenyum kecil saat tangan Zafi yang menggenggam tangannya bergetar. Aku tidak akan lupa gerakannya kan? Suara Zafi bergetar. Jangan mengatakan hal bodoh. Kita sudah melatih tarian ini selama 3 bulan. Jangan sampai nama kita tercoreng karena kau menginjak kakiku, ujar Zeva. Seharusnya kau memberiku semangat. Zafi sedikit kesal. Barusan itu aku memberimu semangat tahu. Tapi dengan cara yang berbeda, ujar Zeva. Jika dansa ini berakhir dengan sempurna, aku ingin kau mengerjakan PR-ku seminggu penuh. Kau akan memasak selama seminggu penuh. Setuju, Zafi tersenyum. Lagu pertama dimulai. Mereka bergerak bersamaan mengikuti alunan lembut lagu yang dimainkan. Kekhawatiran Zafi terbukti salah, karena mereka sama-sama menikmati tarian ini. Para tamu yang melihat terpukau dengan gerakan mereka. Bahkan kedua kaki mereka terasa melayang karena sangat lembut saat berpijak. Lihat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Zeva. Iya, aku benar-benar bodoh dengan mengkhawatirkan hal tidak berguna. Zafi memberikan kecupan di punggung tangan kanan Zeva sebagai penutup dansa. Semua orang bertepuk tangan begitu dansa pertama berakhir. Aku akan melakukan tugasku, bisik Zafi. Semoga berhasil. Kau juga. Zafi pergi berbaur dengan para petinggi Aguero. Sementara Zeva, dia langsung didekati para tuan muda. Dengan senyuman di wajahnya, Zeva mendengarkan satu persatu tuan muda yang memperkenalkan diri mereka. Walau ia merasa jengkel dan ingin cepat pergi. Jika berkenan, maukah Anda menarikan lagu kedua bersama saya? Tanya seseorang dengan pakaian berwarna biru. Nona Aguero, tolong beri saya kesempatan juga. Tidak, Nona Aguero, tolong terima saya. Saya sudah melatih diri khusus untuk menggenggam tangan Anda hari ini. Nona Aguero, tolong dengarkan saya juga. Sialan, mati aja kalian semua. Zeva ingin berteriak seperti itu, tapi dia masih menahan diri dan dia harus terlihat elegan walau hanya sekali. Apa kalian sadar apa yang sudah kalian lakukan? Suara itu membuat para tuan muda yang mengelilingi Zeva menoleh. Nona Aguero pasti merasa tidak nyaman. Kalian adalah putra dari keluarga terpandang. Kalian seharusnya malu berbuat seperti ini. Apa pendidikan tata krama tidak diajarkan oleh keluarga kalian? Mario Sandy bicara dengan nada sopan, namun kalimatnya mampu membuat para tuan muda terdiam. Sementara Zeva yang ikut mendengarkan langsung merasa tertarik. Mario muncul dan bicara tanpa merasa takut. Padahal bisa saja ada penerus dari keluarga yang lebih kuat dari Sandy di antara mereka. Akan jadi masalah besar jika Sandy terguncang karena Mario. Banyak orang sombong di dunia ini, tapi memiliki keberanian seperti itu hanya berarti dua hal. Dia terlalu bodoh atau dia yakin dirinya tidak akan kalah. Maaf atas ketidaksopanan saya, Nona Aguero. Saya putra pertama keluarga Sandy, Mario Sandy. Senang bertemu dengan Anda, ujar Mario.
Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan Muda Sandy. Zeva tersenyum kecil. Melihat Zeva menjawab Mario, para tuan muda lain merasa geram. Namun mereka tidak ingin bicara karena sudah cukup dipermalukan. Bolehkah saya memberi Anda salam? Mario mengulurkan tangannya. Tentu saja. Zeva meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan Mario. Pemuda itu memberikan kecupan di punggung tangannya. Saya telah mendengarkan banyak rumor tentang kecantikan Anda. Rupanya semua rumor itu hanya butiran debu jika dibandingkan dengan berlian yang sedang saya genggam. Mario mengelus pelan tangan Zeva dengan jarinya. Benarkah? Zeva terus tersenyum, pemberani, tampan, tatapan yang menunjukkan perhitungan sesaat, senyuman penuh ancaman dan kata-kata manis. Sungguh seorang bajingan yang sempurna. Nona Aguero, bersediakah Anda menarikan lagu kedua bersama saya? Mario melipat lengan. Tidak ada salahnya menolak seorang pria tampan. Zeva menggandeng lengan Mario. Mereka berjalan ke lantai dansa karena lagu kedua akan dimulai. Di saat itu, Zeva masih mencoba mencari keberadaan Boy yang tidak terlihat lagi. Dia tidak mungkin kabur, ayahnya saja masih di sini. Zeva tahu Boy tidak akan melawan ayahnya. Saat mereka berdua turun ke lantai dansa, mereka langsung dijadi tatapan semua orang. Salah satunya adalah Dominic Toretto, paman Zeva sekaligus ayahnya Maxim. Dia tidak ingin berdansa malam ini. Dia berdiri di pinggir dengan gelas minuman di tangannya. Kedua mata Dominic menatap tajam pada Mario Sandy. Dia memang calon menantu yang cukup baik, tapi dia tidak sesuai dengan standar kakak. Dominic tersenyum kecil begitu menyadari apa yang dilakukan saudaranya. Dasar kakak, sudah besar masih saja bermain permainan anak-anak. Dominic terus memperhatikan saat lagu kedua dimulai. Dia tidak menemukan putranya di antara anak-anak muda itu. Kemana perginya bocah nakal itu? Boy pergi ke taman yang lumayan jauh dari lokasi pesta. Tubuhnya masih bergetar saat ia duduk di kursi taman, mencoba menenangkan diri. Sekarang semua hal masuk akal untuknya. Kenapa bocah kembar itu begitu berani kepadanya yang jelas-jelas putra seorang mafia? Mengetahui mereka adalah bagian dari keluarga inti membuat pukulan kuat di hati Boy. Dia telah melakukan kesalahan besar. Padahal sejak awal, dia ingin cepat lulus lalu mengakrabkan diri dengan dua bersaudara itu. Dia telah mengacaukan semuanya sejak awal. Sialan. Boy menghela nafas. Bahkan, Maxim juga bagian dari keluarga besar. Aku benar-benar bodoh. Sialan. Gumam Boy. Hey Boy. Boy terkejut saat Maxim sudah duduk di sebelahnya. Dia tidak tahu sejak kapan Maxim duduk di sana. Apa yang kau pikirkan? Tanya Maxim. Apa kau mencoba menjadi baik sekarang? Atau bersikap sok polos? Boy merasa kesal. Kenapa sekarang kau bersikap seperti pengecut? Biasakan saja dirimu. Hahaha. Maxim menyandarkan punggungnya. Inilah sebabnya kau tidak boleh terlalu sombong. Masih ada langit di atas langit, ujar Maxim. Boy ingin membalas lagi, tapi dia takut Maxim akan melakukan hal macam-macam. Kau mengusik Zeva dan Zafi di hari yang sama. Kau beruntung, mereka tidak membuatmu membosankan. Zeva memejamkan kedua matanya. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tanya Boy. Zeva tertawa kecil. Ia tidak menyangka Boy meminta izin, apalagi suaranya bergetar. Katakan, apa Kenzo juga putra keluarga mafia? Tanya Boy. Tidak, dia hanya seorang remaja tampan yang malang. Kau berpacaran dengan orang seperti itu? Kami tidak berpacaran. Dasar bodoh. Zeva kesal. Lalu, apa kau akan menikah dengan kakakku? Tanya Boy. Tidaklah, Zeva bicara dengan suara keras. Kenapa? Sialan, kenapa kau banyak bacot sih? Meski Zeva tertarik pada Mario, rasa tertarik itu adalah keinginan untuk menjadikan Mario sebagai bawahannya. Zeva tidak mau menjadikan seorang bajingan sebagai suaminya. Walaupun ya Zeva juga seorang bajingan sih. Baguslah. Boy langsung merasa senang. Kenapa kau merasa senang? Tanya Zeva. Tidak kenapa-napa. Boy kembali merasa takut. Dasar aneh. Kau tidak akan membunuhku kan? Boy menatap Zeva dengan ragu. Kau mau dibunuh? Tanya Zeva. Tidak.
Sama, aku juga tidak mau membunuhmu. Terlalu membosankan membunuh bocah labil sepertimu. Tapi aku akan tetap menghabisimu jika kau tidak keluar dari sekolah sesuai taruhanmu dengan Kenzo, ujar Zeva. Aku akan melakukannya. Tubuh Boy bergetar. Bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada ayahnya sekarang? Roy pasti akan marah saat mendengar Boy ingin pindah sekolah jika dia tidak menyiapkan alasan yang jelas. Kalau begitu, sebaiknya kau bersikap seolah-olah kita tidak saling kenal sekarang. Akan lebih baik kalau kau tidak menunjukkan wajah sampahmu di depanku lagi. Zeva berjalan menjauh. Zeva merasa kesal dan kecewa pada dirinya sendiri. Ini pertama kali dalam hidupnya ia mengakhiri permasalahan seperti ini dengan damai. Biasanya akan berakhir dengan kematian atau ya cacat seumur hidup. Apa aku habisi saja ya? Malas ah. Wajahnya membuatku tidak mood membunuh orang. Zeva bersiap masuk lagi ke aula pesta sampai dia menemukan seseorang yang menunggunya di depan pintu. Bagaimana percakapanmu? Marcelo mengelurkan tangannya. Papa tidak mengupingkan. Zeva menggandeng lengan Marcelo. Tidak, makanya aku bertanya. Aku berdamai. Pasti sangat menyebalkan kan? Marcelo tersenyum. Iya. Mau ku habisi dia? Tanya Marcelo. Tidak usah. Biarkan saja dia hidup seperti ini untuk seterusnya. Setelah Zeva memikirkannya lagi, Boy pasti akan mengingat kejadian ini seumur hidupnya. Perasaan memalukan yang menggebu-gebu sama seperti trauma. Bagaimana jika dia menyerangmu di masa depan? Tanya Marcelo. Papa lupa, aku ini siapa? Zeva tersenyum miring. Ini baru putriku. Mereka memasuki aula pesta bersamaan. Mata Zeva langsung tertuju pada Mario Sandy yang masih berdiri di tempatnya. Zeva memang meminta Mario untuk menunggu saat dia keluar dengan alasan mencari udara segar sendirian. Dia tidak begitu menyangka Mario akan berdiri terus di sana. Dia adalah orang yang gigih, bisik Marcelo. Posisi menantu Aguero adalah hal yang menggiurkan. Zeva menatap Marcelo. Dia memiliki banyak kecocokan dan kriteria yang kuinginkan, tapi aku tidak mau putriku menikah dengan pria yang sudah tidur dengan banyak wanita, ujar Marcelo. Dia orang yang seperti itu? Zeva benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Padahal, Mario terlihat seperti pria sopan dan terpelajar, berbeda dengan Boy yang jelas-jelas terlihat nakal. Apa saja bisa terjadi di dunia ini, putriku. Papa benar. Zeva dibawa mendekat kepada Mario. Apa putriku membuatmu menunggu lama, Tuan Muda Sandy? Tanya Marcelo. Tidak, Tuan Aguero, beberapa menit tidak sebanding dengan hari panjang yang akan saya lalui bersama Nona, jawab Mario. Kalau begitu, aku titip putriku kepadamu sekarang. Marcelo menyerahkan tangan Zeva pada Mario. Saya akan menjaga Nona dengan baik, Tuan Aguero. Mario pun tersenyum. Menyebalkan. Zeva menatap sekeliling. Aku belum membalas pesan Kenzo. Halo. Apa kau datang untuk memesan makanan? Jangan kecewa, restoran akan segera tutup. Gio menatap Kenzo yang masuk ke dalam restoran keluarganya. Gio, apa yang kau katakan pada temanmu? Jangan kasar begitu. Gita memukul pelan kepala Gio. Mama aneh, diam kau. Nak Kenzo, bagaimana jika kau duduk dulu? Aku akan membuatkanmu sesuatu, oke? Tanya Gita. Tidak perlu Bibi, saya hanya mampir sebentar untuk mengembalikan sepeda, ujar Kenzo. Kalau kau tidak kembalikan juga tidak apa. Mana mungkin saya selancang itu, Kenzo tersenyum. Kalau begitu, sebaiknya kau duduk dulu dan makan sebentar. Gita menarik Kenzo untuk duduk di hadapan Gio. Saya tidak bisa menolak lagi, ujar Kenzo. Tunggu ya tampan. Gita berjalan ke arah dapur. Sengaja datang di malam hari untuk dapat makanan gratis, tanya Gio. Kau dan para sepupumu selalu berpikiran buruk tentangku ya. Kenzo mengeluarkan ponsel memeriksa pesan yang hanya dibaca oleh Zeva. Zeva sedang ada acara keluarga dengan keluarganya, ujar Gio. Hah? Kenzo mengangguk. Tunggu, kau mengintip? Kenzo meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Kau bukan tipe orang yang berbalas pesan dengan orang sepanjang itu.
kecuali jika kau nyaman dengannya. Gio mengambil gelas lain yang masih basah, mengeringkannya dengan sebuah sapu tangan. Iya, kau benar. Oh? Kenzo terkejut saat menyadari sesuatu. Rupanya benar, kau nyaman dengan Zeva, ujar Gio. Aku tidak apa, cinta di usia ini sangat wajar untukmu. Kau bicara seolah-olah kau orang dewasa. Ya, aku memang lebih dewasa. Gio menyusun gelas-gelas yang telah kering ke dalam sebuah keranjang gelas. Apa kau menyukai Zeva? Tanya Gio. Apa? Kenzo terkejut dengan pertanyaan Gio, apalagi remaja ini menanyakannya dengan nada datar dan wajah malasnya. Tidak usah menjawab, aku sudah tahu. Gio mengangkat keranjang dan pergi ke dapur. Apa jawabannya? Kenzo malah bingung. Dia memang nyaman di dekat Zeva dan dia juga menyukai Zeva. Tapi dia masih bingung. Rasa suka itu suka yang seperti apa? Sebagai teman atau... Aku masih bingung pada perasaanku sendiri dan dia bisa menyimpulkan dengan cepat. Dia itu kelewat peka atau apa sih? Kenzo mengipasi wajahnya yang panas. Kapan pesta ini akan berakhir? Zafi mulai merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Bertemu orang-orang baru dengan sikap menyebalkan membuatnya ingin cepat pergi dari sini. Zeva mana ya? Zafi mencoba mencari Zeva. Ia menemukan saudarinya sedang berbincang dengan beberapa nyonya didampingi Mario Sandy. Lihatlah wajah bajingan itu. Sekali lihat saja aku sudah tahu dia orang yang tidak baik. Zafi lupa kalau dia orang jahat setelah melihat Mario. Permisi, Tuan Muda Aguero, seorang wanita muda mendekati Zafi. Iya. Dengan menatap beberapa detik, Zafi tahu kalau wanita ini memiliki misi penting. Misi untuk menggoda Tuan Muda Aguero, mengajaknya minum lalu menyeretnya keranjang untuk menghasilkan penerus baru Aguero. Bagaimana Zafi bisa tahu? Penampilan wanita itu sangat mencolok. Dia memakai gaun hitam dengan belahan dada yang sangat terbuka. Dia melanggar peraturan pesta yang tidak memperbolehkan gaun seperti itu dipakai. Melihat dia tetap bisa masuk, dia pasti berasal dari keluarga yang cukup berkuasa. Saya Aileen Fabiano, putri pertama keluarga Fabiano. Ujarnya memperkenalkan diri. Oh, keluarga baru itu rupanya. Keluarga Fabiano baru sebulan bekerja di bawah Aguero. Walau sangat sebentar, mereka memiliki kekuasaan yang cukup besar. Saya sangat ingin menyapa Anda, ujar Aileen. Kamu sudah melakukannya kan sekarang? Jawab Zafi. Tuan muda, bisakah Anda memberi saya salam? Aileen mengulurkan tangan kanannya. Maafkan saya, Nona Fabiano. Apa Anda tidak mendapatkan pelajaran sosial di rumah Anda? Tanya Zafi. Apa? Aileen terkejut. Seorang nona tidak bisa meminta salam kecuali dia memiliki derajat yang lebih tinggi. Kau harus menunggu sampai seorang tuan bersedia datang dan mengecup punggung tanganmu, ujar Zafi. Aileen melirik ke segala arah karena orang-orang mulai memperhatikan. Tidak perlu khawatir, ini wajar karena Anda berasal dari keluarga yang baru berdiri, ujar Zafi. Tuan Muda Aguero, Anda salah besar. Maxim mendekat. Keluarga Fabiano telah berdiri cukup lama. Kepala keluarga sekarang adalah generasi keempat. Maxim tersenyum setelah bicara dengan suara keras, membuat semua orang memberikan tatapan tajam kepada Aileen. Ini aneh. Jika keluarga Nona sudah sampai generasi keempat, kenapa Anda masih tidak mengetahui peraturan sederhana seperti itu? Maxim menunjukkan senyuman remeh kepada Aileen. Saya... Bahkan, Anda datang kemari dengan penuh kepercayaan diri ya. Maxim sengaja melirik buah dada Aileen yang terlihat jelas. Aileen sontak menutupi dadanya. Ada apa, Nona Fabiano? Anda bersikap seolah-olah saya melecehkan Anda. Saya malah senang dengan kepercayaan diri Anda. Tidak perlu malu-malu. Maxim menunjukkan wajah polos. Aileen menatap sekeliling. Kepercayaan dirinya benar-benar menghilang sekarang. Rasa malu memenuhi aliran darahnya. Itu benar. Kenapa dia tampil penuh percaya diri dan datang dengan pakaian yang dilarang? Ini kemauannya sendiri atau kemauan Fabiano? Dia pasti sengaja agar mendapatkan semua perhatian. Dasar penggoda. Dia pernah datang ke pestaku dan membuat masalah.
Sekarang dia datang kemari dan melakukan hal yang sama. Dia pasti tidak akan lolos. Bisikan orang-orang membuat Aileen ketakutan. Tiba-tiba sebuah jas menutupi punggung dan tubuh Aileen. Orang-orang di sekitar dan Aileen terkejut saat melihat pelakunya. Dia adalah Zafi yang melepaskan jasnya dan memberikan itu kepada Aileen. Tuan muda, Aileen menatap Zafi dengan wajah tidak percaya. Saya mendengar beberapa hal tentang Nona. Anda mengalami tekanan kuat karena kekerasan yang dilakukan oleh mantan tunangan Anda, kan? Saya rasa Anda masih linglung dan butuh banyak istirahat. Ujar Zafi dengan lembut. Saking lembutnya sampai membuat Maxim ingin muntah. Dari mana Anda tahu? Tanya Aileen. Dari rumor yang beredar, sebaiknya Anda kembali dan beristirahat sekarang. Anda harus memulihkan diri dengan baik dan memastikan keadaan Anda, ujar Zafi. Baik, terima kasih Tuan Muda Aguero. Aileen dibawa pergi oleh seorang pengawal. Tuan Muda Aguero adalah orang yang baik ya, Maxim tersenyum. Apa ada yang ingin Anda katakan, Tuan Muda Toretto? Tanya Zafi. Saya ingin bicara berdua, pembicaraan antara sepupu, ujar Maxim. Ikuti saya. Maxim membawa Zafi ke salah satu balkon. Mereka membawa 2 gelas minuman dan sepotong kue coklat yang Maxim ambil di atas meja. Zafi menghirup udara segar. Pasti tidak nyaman kan? Maxim melahap potongan kue. Sangat. Bagaimana bisa kau bertahan dalam pesta seperti ini? Zafi menatap Maxim dengan kesal. Remaja itu masih bisa tersenyum ceria dan bersemangat setelah bergerak ke sana kemari menyapa hampir semua tamu pesta dan menari 3 kali. Ya, karena aku seorang profesional. Maxim menyombongkan dirinya. Sekarang katakan padaku, kenapa kau membantu Aileen? Tanya Maxim. Aku tidak mau memperpanjang masalah dan aku mau wanita itu cepat pergi, ujar Zafi. Tidak mau memperpanjang masalah? Zafi, apa kau bodoh? Yang baru saja kau lakukan adalah memperpanjang masalah itu. Maxim tertawa. Apa maksud? Sial. Zafi terdiam setelah dia mengerti maksud Maxim. Perlakuan lembut yang dia tunjukkan Zafi pada Aileen pasti membuat semua orang termasuk Aileen berpikir kalau Zafi tertarik kepadanya dan akan ada rumor baru. Oh tidak, Mama pasti akan membunuhku. Zafi merasa gugup. Ia ingat, Violeta memasukkan daftar nama para wanita yang harus dihindari Zafi. Nama Aileen masuk ke dalamnya. Terus tadi kau bilang apa? Aileen mengalami tekanan kuat karena mantan tunangannya. Kau percaya karangan itu? Zafi, bodoh. Maxim tersenyum penuh ejekan. Diam. Aku tahu kebenarannya. Aileen tidak pernah mengalami kekerasan. Sebaliknya, dia yang kerap berselingkuh di balik kesetiaan mantan tunangannya. Suatu hari pemuda itu menemukan kenyataan dan memukul Aileen dengan kesal. Pukulannya pun bukan pukulan kuat yang menyebabkan lebam atau patah tulang. Aku yakin kepercayaan diri Aileen meningkat 300%. Dia akan berkeliling dan mengatakan kalau Tuan Muda Aguero tertarik kepadanya. Maxim masih mencoba mengompori Zafi. Hei, Maxim, kalau kau memang mau berkelahi, bilang aja. Zafi tersenyum kesal. Kapan? Maxim tersenyum senang. Sekarang? Baiklah. Senang bisa menemani Anda malam ini, Nona Aguero. Waktu terasa sangat sebentar, ujar Mario. Terima kasih Tuan Muda Sandy, saya juga menikmati waktu bersama dengan Anda. Zeva kembali memasang senyum bisnis. Menikmati waktu apanya? Zeva pegal karena menggandeng lengan Mario sedari tadi. Tangannya terasa gatal ingin mematahkan lengan buaya itu. Saya harus pergi sekarang. Saya harap kita bisa bertemu di lain kesempatan, ujar Mario. Berjuanglah dengan baik, Tuan Muda Sandy. Zeva menghilangkan senyum bisnisnya, merubah itu menjadi senyuman penuh tantangan yang membuat Mario tersentak. Saya menerima tantangan ini, Nona Aguero. Mario mengecup punggung tangan kanan Zeva sebelum ia pergi. Butuh sapu tangan? Seseorang mengelurkan sebuah sapu tangan pada Zeva. Terima. Hah? Zeva terkejut saat melihat kondisi Zafi yang sudah berantakan. Kau habis diterjang topan atau apa? Tanya Zeva. Maxim yang mulai duluan, ujar Zafi. Pantas saja kau tidak hadir waktu Papa memberikan kata-kata penutupan. Zeva mengusap punggung tangan kanannya yang telah dikecup oleh beberapa orang.
Aroma jeruk langsung muncul setelah Zeva mengelap tangannya dan aroma itu muncul dari sapu tangan. Tidak akan ada rumor kan? Tanya Zafi. Ya, palingan juga rumor tentang aku dan Mario Sandy. Rumor tentang putra keluarga Aguero yang bersikap lembut kepada Aileen Fabiano. Rumor tentang putra yang tidak muncul saat sang kepala keluarga memberikan kata-kata penutup. Cukup, hentikan. Zafi merasa malu. Ternyata kau punya rasa malu juga ya. Zeva melempar sapu tangan ke dalam tong sampah. Mereka mulai berjalan memasuki bangunan untuk pergi ke kamar. Tidak apa-apa kalau kita tidak menemui mama dan papa dulu, tanya Zafi. Kau mau mengganggu malam suami istri? Zeva memberikan tatapan tajam. Beberapa kali ia memperhatikan orang tuanya saat di pesta tadi. Mereka terus bersama sepanjang waktu dan saling menggoda satu sama lain. Ditambah mereka buru-buru pergi setelah pestanya selesai. Tentu saja Zeva tahu kemana arahnya sekarang. Kenapa mereka bersemangat sekali sih? Aku tidak mau punya adik. Zafi menggerutu. Bukannya papa sudah terlalu tua? Mama juga tidak dalam umur yang baik untuk melahirkan. Mereka menaiki tangga. Umurnya saja yang tua, tenaga mereka benar-benar. Zafi tidak perlu mengatakan itu karena Zeva juga mengetahuinya. Kau benar juga. Mungkin kita harus menyiapkan satu nama lain. Zeva sampai di depan pintu kamarnya. Hei, apa kau akan memaafkan Boy begitu saja? Tanya Zafi. Dia telah mendengar semuanya dari Maxim yang menguping. Aku benar-benar tidak mood membunuhnya dan dia tidak membuatku bersemangat, ujar Zeva. Jadi, aku bisa melakukannya? Tanya Zafi. Kau mau melakukannya? Tidak. Kenapa? Ya, alasannya yang sama. Tidak heran kita memiliki darah yang sama. Zeva mengedikkan bahunya. Sudah aku capek. Jangan bangunkan aku. Aku mau tidur sampai siang. Zafi masuk ke dalam kamarnya. Siapa juga yang mau membangunkan kerbau? Zeva masuk. Zeva melepaskan gaun dan melemparkannya sembarangan ke lantai. Dengan tubuh telanjang bulat, dia masuk ke dalam kamar mandi. Pelayan telah menyiapkan air hangat seperti yang diminta Zeva tadi. Zeva bergegas berendam dan membuat tubuhnya lebih rileks. Nyaman. Zeva menuangkan wewangian mawar ke dalam bathtub. Zeva semakin merasa nyaman. Orang gila macam apa yang membawa ponsel ke kamar mandi? Zeva menatap ponselnya yang ada di kamar mandi. Itu aku. Zeva mengambil ponsel, dia membuka aplikasi chat dan membalas pesan Kenzo. Baru beberapa detik terkirim, pesannya langsung dibaca dan dibalas. Dia tidak ada kerjaan atau apa. Zeva menekan tombol telepon. Halo, bajingan ini. Kau benar-benar belum tidur, ha? Tanya Zeva. Jangan bicara seolah-olah kau bukan bajingan. Kau pandai menjawab. Bagaimana acara keluargamu? Tanya Kenzo. Dari mana kau tahu? Zeva mengerutkan dahi. Aku datang ke restoran Gio untuk mengembalikan sepeda. Dia bilang kau dan keluargamu ada acara, ujar Kenzo. Semuanya baik-baik saja, tapi aku sangat lelah. Kau harus istirahat. Wah, apakah Tuan Kenzo mengkhawatirkan Zeva sekarang? Suara Zeva menggoda. Jika kau sakit dan kurang belajar, kau harus siap-siap menyingkir dari posisi pertama ranking sekolah, jawab Kenzo. Apa yang aku harapkan darimu? Zeva berdecak. Ia menggerakkan tangan untuk memainkan air. Kau sedang di mana? Aku mendengar suara air, tanya Kenzo. Berendam. Berendam? Mau lihat? Apa? Aku sedang telanjang. Kau mau lihat? Suara Zeva sangat nakal. Meski Kenzo tidak menjawab, Zeva bisa merasakan remaja itu memerah saat ini. Mau tidak? Zeva menikmati ini. Boleh. Apa? Zeva terkejut. Aku cukup penasaran. Bajingan mesum. Sekarang Zeva yang memerah. Kau yang memulai, sayang. Suara Kenzo terdengar sangat menggoda, membuat telinga Zeva panas. Kau punya kemampuan menggoda yang baik, kenapa tidak jadi gigolo saja? Tanya Zeva. Mau kulayani? Sialan, kau mesum sekali. Mereka bercakap-cakap cukup lama di kamar mandi. Tanpa mematikan telepon, Zeva keluar dari kamar mandi, memakai pakaian dan melempar diri ke atas ranjang. Selama itu, dia terus bicara dengan Kenzo. Zeva terkejut saat melihat jam di dinding. Kita bicara selama 2 jam, ujar Zeva. Sungguh?
Rasanya baru sebentar. Iya, Zeva menguap pelan. Kau ngantuk? Tidak, sudahlah, jangan bersikap sok keren sekarang. Kau? Zeva merasa malu dan kesal. Sebaiknya kau tidur, ini waktunya seorang bayi beristirahat, ujar Kenzo. Kau menyebalkan dari yang kuduga. Menyebalkan begini, kau masih mau bicara 2 jam? Kenzo tertawa. Itu karena... Ah. Zeva mengucek kedua matanya. Kau harus tidur sekarang, ujar Kenzo. Kau mengejekku? Kenapa kau marah-marah terus sih? Oh, pasti karena kau nyaman saat bersamaku, kan? Biasanya orang yang nyaman saat bersama seseorang dan gengsi mengakuinya akan marah-marah sepertimu. Mengaku saja, Zeva, ujar Kenzo. Zeva? Kenzo tidak mendapatkan balasan karena Zeva sudah tertidur. Mimpi indah, Zeva.